Shalom, selamat hari Minggu, pemirsa Mimbar Kristen, DJ Dimas Kristen di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Bersama dengan kami kembali di edisi Mimbar Kristen Minggu tanggal 26 April 2020. Kami melayani Bapak Ibu walaupun di suasana masih dengan wabah COVID-19 ini. Kami yakin pelayanan kami akan menjadi berkat buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu juga mendapatkan kekuatan melalui pelayanan kami ini. Oleh karena itu, mari kita memulai seluruh rangkaian pelayanan kita pada hari Minggu ini bersama dengan Tuhan. Inilah kami, Mimbar Kristen, DJ Dimas Kristen. Puji Tuhan, saya Pendeta Dr. Yakob Nahwayema, Gembala Sidang GBI Morsarun Jakarta. Saya ingin membawa renungan sedikit tentang firman perihal Kristus Yesus Tuhan kita setelah bangkit dari antara orang mati dan sebelum kembali ke surga. Apa saja yang Tuhan kerjakan? Ini kira-kira tema yang perlu kita renungkan pada saat-saat seperti sekarang ini. Hal yang pertama adalah saya mau baca dulu bagian firman Allah yang tidak usah saya bacakan satu-satu, tetapi dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 perihal kebangkitan Tuhan Yesus. Intinya adalah kira-kira bahwa pada hari itu ada perempuan-perempuan datang ke kubur setelah hari Sabat lewat. Mereka adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain, kata Alkitab. Dan begitu mereka tiba sampai di kuburan, mereka telah kaget karena batu yang menutup kuburan itu telah tergolek dan kosong. Sehingga mereka menjadi terheran-heran. Begitu mereka mendekat, ada suara yang berkata kepada mereka begini dari malaikat yang ada di situ, bahwa siapa yang kamu cari? Kami tahu bahwa kamu mencari Yesus dari Nazaret itu. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dia tidak ada di sini. Kuburnya telah kosong, masuk dan kamu lihat. Dan begitu mereka masuk, mereka melihat bahwa betul Tuhan Yesus telah bangkit antara orang mati. Dan suara itu langsung berkata, pergi dan beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa ia menunggu mereka di Galilea. Garis bawahi, ia menunggu mereka di Galilea. Berarti Galilea merupakan pertemuan pertama setelah bangkit dari antara orang mati Tuhan kita Yesus Kristus. Namun banyak murid yang juga tidak mempercayai itu. Bukan saja orang-orang Yahudi, mereka tidak mempercayainya, tapi murid-murid Tuhan Yesus yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus sudah sekian tahun, 3 tahun lebih bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ juga mereka ada, tapi mereka kurang yakin apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati setelah hari yang ketiga. Nah, kenyataan dia bangkit dari antara orang mati.
Dan kubur kosong membuktikan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak perlu membawa apa-apa sebagai bukti bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak membawa kain kafannya bersama pembungkus mayatnya. Dia tidak membawanya. Dia tidak juga membawa malaikat-malaikat untuk kemana-mana pergi meyakinkan diri orang bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Tidak perlu. Dia Allah yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, setelah itu maka pertemuan di Galilea terlaksana. Dan apa yang terjadi di sana setelah ia bangkit, ia tidak kerjakan apa-apa lagi. Ia tidak berbuat mujizat, kalaupun ada, itu bukan sasaran lagi seperti yang pertama kali ia datang sebelum mati dan bangkit dari antara orang mati. Bahwa dia kemana-mana dia pergi memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, tuli mendengar, dan timpang berjalan betul. Dia sudah tidak lagi berbuat itu. Dan di sana di pinggir danau Galilea itu, mujizat lain juga diperbuat. Tujuannya bukan mujizat lagi, tapi tujuannya hanya yang pertama, Allah memberikan kekuatan kepada murid-murid yang telah bimbang ragu-ragu. Petrus kembali kepada pekerjaan lama menangkap ikan, dan setelah dia melihat ikan yang banyak itu, dengan kata sepatah kata dari mulut Tuhan Yesus, yang dimana semalaman mereka menangkap ikan, labuhkan pukat ke kiri dan ke kanan berkali-kali, tapi hasil yang mereka tangkap adalah nol besar. Betul, Alkitab berkata tanpa dia satupun tidak dapat kita perbuat apa saja, termasuk menangkap ikan. Dan dia katakan labuhkan pukat ke kanan, dan mereka melabuhkan tanpa ragu-ragu. Syukur bahwa mereka tidak menantang Tuhan dengan kalimat, kenapa mereka ke kanan lagi? Kami telah lakukan berkali-kali sepanjang malam. Namun mereka lakukan dan menangkap ikan yang banyak, luar biasa. Dan dia menyuruh membawa ke darat, atau sebagian dapat disuguhkan untuk makan pagi pada hari itu. Dan pada saat itu bukan sebenarnya lagi makanan menjadi sasaran, karena sementara mereka makan, yang saya heran adalah bukan saja ikan sebagai mujizat juga yang dia masih kerjakan, Tuhan kerjakan, dan juga roti. Siapa yang pergi membeli rotinya, tiba-tiba sudah ada roti bakar di situ, dan ikan itu disuguhkan juga untuk dibakar, dan mereka makan pada pagi itu. Coba bayangkan, anak Allah yang hidup, guru di atas segala guru, raja di atas segala raja, menjadi koki, menjadi juru masak buat murid-murid pada pagi seperti itu. Dan sementara mereka makan, kata Alkitab, ia bertanya kepada mereka, khusus kepada seorang yang menyangkal dia sampai 3 kali. Pertanyaannya sama 3 kali juga, Simon anak Yunus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari segala hal ini? Dia tunduk dan dengan kagum mengatakan, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Kedua kali pertanyaan yang sama, Simon anak Yunus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Dia mengatakan, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Yang ketiga kali sama pertanyaannya, Simon anak Yunus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Maka dengan linangan air mata, Petrus berkata, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau lebih dari segala perkara. Sasaran Tuhan yang pertama setelah dia bangkit dari antara orang mati adalah dia membuat murid-muridnya supaya tidak bimbang, tidak ragu, dan tetap menjadi saksi yang hidup terhadap perihal kematiannya dan kebangkitannya antara orang mati. Nah, hal yang pertama kita lihat di situ. Yang kedua, ia pun datangi murid-murid yang lain sebelum itu, bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus masuk di dalam ruangan yang mereka ada di situ, dan tanpa pintu dibuka, dia masuk saja dengan demikian dan berkata, tengoklah aku, inilah aku dan dialah tanganku yang berlubang paku. Dan mereka kaget semua, hanya Thomas yang tidak ada di situ. Dan sekali lagi ia datang hanya untuk Thomas. Tujuannya apa? Hanya untuk memberikan mereka keyakinan, jangan bimbang, jangan ragu, supaya mereka tetap teguh dan kuat di dalam percaya kepada dia sebagai Mesias, Juru Selamat manusia. Yang ketiga yang dia perbuat adalah khususnya juga 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka bimbang dan ragu-ragu sebelum itu, sebelum pertemuan di pinggir danau Galilea. 2 orang ke Emmaus, murid-murid pulang dengan ragu-ragu, pulang dengan bimbang, bahwa guru yang mereka kasih itu telah mati dan dikuburkan. Dan sementara dia berjalan dengan mereka, dia berbicara dan membukakan akal mereka perihal Alkitab. Dan Alkitab berkata bahwa betapa hangus hati mereka mendengarkan dia berbicara tentang Alkitab. Dan pada waktu sudah hampir malam, dia ingin hendak pergi melewatkan rumah tempat tinggal mereka. Mereka berkata, mari tinggal bersama kami.
Dan begitu mereka masuk, Alkitab berkata mereka mengambil roti dan berikan kepadanya, dan ia memecah-mecahkannya. Kata memecah-mecahkan itu membuka mata mereka bahwa dia adalah guru yang bangkit dari antara orang mati. Jadi dia kerjakan 3 hal. Yang pertama, memberi penghiburan, kekuatan kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Yang kedua adalah masuk ke dalam ruangan di mana murid-murid ada tanpa Thomas, ya tentunya Yudas Iskariot yang telah menggantungkan diri. Dan yang ketiga, dia balik lagi kepada ruangan yang sama, ada Thomas, dan pertemuan di Danau Galilea. Berarti dari 3 peristiwa ini tujuannya cuma satu, hanya untuk memberikan kepada mereka keyakinan bahwa dia hidup, dia berkuasa, dia sama adanya kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sekarang makna rohani apa yang kita petik dari sini? Makna rohani yang pertama, ia tetap sama. Gembala yang baik, dia memperhatikan domba-dombanya dan tidak membiarkan seekor pun domba-domba itu sesat dan hilang daripada rahmat dan anugerahnya. Yohanes 17 dia berkata, Bapa, aku berdoa supaya engkau jangan mengambil mereka dari dunia, walaupun mereka, aku bukan dari dunia, tapi mereka adalah milik yang kau telah serahkan ke dalam tanganku. Bayangkan jaminan Tuhan begitu pasti bahwa rambut di kepala kita dia hitung. Dia perhatikan apa yang sedang terjadi di antara kita. Masalah kita menjadi masalahnya, kesusahan kita menjadi kesusahannya, ketakutan kita juga menjadi apa yang dia pikirkan. Dia Allah yang pegang kendali. Kita sedang ada pada suasana Paskah, suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan virus corona yang menakutkan dan menggegerkan banyak orang. Tapi dengan membaca apa yang dia buat setelah dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan dia sama. Dia peduli. Ya Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk melihat kehidupan ini bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan berjalan bersama kita, Immanuel, Allah menyertai kita dalam segala perkara, termasuk persoalan sekecil apapun. Dia pegang kendali karena dia Tuhan dan Raja, Juru Selamat manusia. Tuhan yang kemarin ada, hari ini ada, dan besok ada. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sapa Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan rasa bangga dan syukur di akhir khotbah renungan firman-Mu ini, perihal apa yang Tuhan Yesus perbuat setelah ia bangkit dari antara orang mati, setelah sebelum kembali ke sorga, ke rumah Bapa yang kekal. Ya Tuhan, terima kasih, hamba juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, staf pemerintahan di pusat sampai di daerah-daerah. Hikmat Allah mewarnai mereka dalam mengatur bangsa kami yang besar dan rakyat yang banyak ini, supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa, ya Tuhan, buat Dirjen Bimas Kristen yang kami kasihi, biarlah Tuhan berikan juga beliau kemampuan kesehatan, keluarga, serta Tuhan dan staf Kementerian Agama dimanapun yang ditangani oleh Dirjen Bimas Kristen. Biarlah hikmat Allah mewarnai hamba-Mu ini dalam mengatur umat-Mu negeri ini dan tengah-tengah bangsa kami. Hamba percaya Tuhan mendengarkan doa ini hanya bagi Bapa di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima jawaban Tuhan atas doa kami ini. Dan jemaat kekasih, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, urapan kuasa, penyertaan, tuntunan, pemagaran, dan pengawalan Allah Roh Kudus menyertai saudara, menuju keluar masuk, membuat berhasil apa yang kau dambakan hatimu hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Amin. Might have fallen,
Demikianlah pelayanan Mimbar Kristen di Dimas Kristen yang sudah Bapak Ibu ikuti. Puji-pujian dari rekan-rekan kami dari Direktorat Urusan Agama, begitu juga renungan serta doa syukur serta berkat yang boleh dibawakan oleh Bapak Pendeta Yakob Nahuwai. Biarlah itu semua menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan kami sekalian. Dan kami yakin hari ini kita dikuatkan melalui firman Tuhan dan puji-pujian itu. Dan biarlah Tuhan memberkati segala aktivitas Bapak hari ini dan seterusnya. Kembali kami ingatkan buat seluruh pemirsa Mimbar Kristen di Dimas Kristen dimanapun Anda berada, sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan, serta beribadah di rumah. Ikuti petunjuk ini, mari kita tuntaskan dan kita stop penularan dari COVID-19. Bersama dengan Tuhan kita yakin kita dikuatkan. Dan jangan lupa tetap kunjungi kami website dimaskristen.kemenak.go.id yang ada di bawah ini. Dan juga jangan lupa jempol serta subscribe bagi YouTube kami Mimbar Kristen di Dimas Kristen. Dengan kunjungan Anda dan komentar Anda, kami tetap melayani saudara semua. Terima kasih, Tuhan berkati.